Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian kesulitan dalam beragama. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan sekali-kali tidak menginginkan kepada kalian untuk mendapat kesulitan. Dua ayat ini dan banyak hadis yang berbicara masalah ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sulit, atau dia merasa bahwa kesulitan, atau dia mendapati banyak kesulitan dalam beragama, sehingga akhirnya meremehkan dan mengabaikan agama Islam, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kalau dia tidak salah faham, keliru memahami tentang Islam, atau yang kedua, dia salah dalam mempraktekkan agama Islam karena tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh kecil saja, suatu keluarga yang miskin ketika mendapat musibah kematian, maka dia mengeluh dan dia mengatakan, alangkah susahnya karena setelah kematian ini harus menjamu tamu sekian banyak sampai berhari-hari. Lalu kemudian dia mengatakan Islam adalah agama yang berat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan salah satu kesalahpahaman atau salah dalam menjalankan agama tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membaca ayat tentang kemudahan dalam Islam, lalu apa makna agama Islam itu mudah? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Islam adalah agama yang mudah, itu memiliki dua makna dan harus kita pahami dengan baik. Makna yang pertama adalah Islam ini mudah, yakni Allah memberikan kemudahan dalam syariat agama Islam, dan itu jauh lebih mudah daripada syariat-syariat sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh satu saja, pada zaman Bani Israel, ketika salah satu mereka terjatuh kepada satu dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disuruh untuk taubat dengan sebenarnya, ditambah lagi membunuh diri. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 54, "Wa idz qala Musa
liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian, yaitu dengan menyekutukan Allah, menjadikan anak sapi sebagai berhala. Maka kalian harus bertaubat kepada pencipta kalian, dan kalian membunuh diri-diri kalian, itu lebih baik bagi diri kalian, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Lihatlah bagaimana umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita ini, ketika mereka jatuh kepada kesyirikan, mereka harus taubatan nasuha, dan untuk diterimanya taubat itu oleh Allah, mereka harus membunuh diri mereka. Tapi di dalam Islam alangkah mudahnya, tatkala seorang jatuh kepada perbuatan dosa, sebesar apapun dosanya, maka yang wajib dilakukan adalah bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu yang pertama adalah berhenti daripada perbuatan dosa karena Allah, kemudian menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua jenis dosa kalau memang bertaubat dengan taubat nasuha. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Contoh yang lain disebutkan oleh para ulama. Di dalam Islam ada salat. Kita salat 5 waktu yang wajib, sisanya adalah sunnah. Maka kalau kita lihat pada zaman Bani Israel, dan ini ditegaskan oleh Nabi Musa, bahwa beliau pernah membebankan salat 50 kali waktu, kemudian akhirnya kaumnya tidak mampu untuk melaksanakannya. Akhirnya mereka pun jatuh kepada dosa. Tapi dalam Islam diringankan dengan keringanan yang luar biasa. Sehari semalam hanya 5 kali waktu salat, dan pahalanya 1 kali kebaikan minimal dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipatnya. Inilah makna yang pertama, yaitu Islam adalah agama mudah, yaitu agama Islam penuh dengan kemudahan, jauh lebih mudah dari agama-agama sebelumnya. Lalu makna yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama mudah artinya adalah semua beban syariat yang dibebankan oleh Allah kepada kita ini, maka umumnya manusia mampu melaksanakannya. Selagi orang itu sehat walafiat, selagi orang itu tidak ada udzur, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa, yaitu kecuali dengan sekemampuannya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mengatakan saya tidak mampu sholat 5 waktu, karena itu sangat mudah. Tidak mungkin kita mengatakan puasa Ramadan itu tidak mampu kita melaksanakannya. Dijawab oleh para ulama bahwa puasa Ramadan ini adalah kemudahan, sangat mudah, sehingga umumnya manusia yang sehat walafiat, yang tidak ada halangan, maka dia bisa melaksanakannya. Apalagi puasa Ramadan itu dalam 1 tahun hanya 1 bulan saja. Bahkan 1 bulan itu sehari semalam tidak diwajibkan puasa 24 jam, tapi hanya separuhnya saja, yaitu sekitar 12 jam kurang sedikit atau lebih sedikit. Ringan. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan tatkala ada halangan, tatkala manusia merasa lemah atau ada halangan sakit misalnya, ketika seorang itu musafir, maka dia boleh menjamak sholat dengan yang lainnya. Ketika seorang itu musafir, maka dia boleh mengqashar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketika dia sakit tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, dia boleh sholat dengan berbaring. Demikian pula puasa. Ketika seorang itu musafir atau sakit, maka dia boleh meninggalkan puasa dan diganti nanti hari lain kapan dia mampu. Bahkan orang-orang yang sudah tua renta karena sakit dan tidak mampu untuk puasa, tidak ada kewajiban puasa sama sekali, maka dia hanya wajib membayar fidyah setiap harinya ketika dia meninggalkan puasa tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil wahidil qahhar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, mujris sahabil azizil ghaffar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi wa dhurriyyatihi al-athhar wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dua makna Islam adalah agama mudah. Mudah jika dibandingkan dengan syariat sebelum Islam. Dan mudah yang kedua adalah setiap orang Islam ketika dia tidak ada halangan pasti mampu melaksanakannya. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lain, wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Kalau ada seorang yang memberat-beratkan dirinya dalam beragama ini, maka dia pasti kalah sendiri dan tidak akan mampu melaksanakan apa yang dia beratkan. Diberikan contoh oleh para ulama. Ketika ada seorang terlalu bersemangat, lalu dia bernadar. Dia mengatakan, aku bernadar kepada Allah, kalau aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan berpuasa setahun penuh tanpa libur. Maka orang seperti ini jatuh kepada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang nazar, maka Rasulullah mengatakan sebaiknya ditinggalkan nazar itu. Karena orang yang bernazar itu hakikatnya adalah orang pelit. Karena kalau tidak sembuh tidak akan melakukan puasa. Kalau tidak tercapai keinginannya tidak akan bersedekah dan seterusnya. Tidak akan beramal kebajikan kalau dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia praktekkan maka dia akan merasa keberatan. Puasa bisa sehari selesai, 2 hari selesai, 3 hari, dapat sepekan, dia sakit, maka batallah puasa, yaitu setahun penuh tadi. Sehingga harus mengulang lagi dari awal, karena nadarnya puasa setahun penuh. Dia bisa mungkin selama 1 bulan, tapi kadang-kadang bulan berikutnya ada keperluan musafir, akhirnya dia tidak puasa, mengulang lagi dari awal. Dapat 2-3 bulan bisa mungkin ketemu hari raya, padahal hari raya itu dilarang orang Islam untuk berpuasa, batal lagi, dan akhirnya dia tidak mampu melaksanakan apa yang dia inginkan berupa memberat-beratkan diri dalam beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan alangkah mudahnya Islam ini. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hal mengeluarkan harta itu gugur kewajibannya apabila tidak ada harta. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakatul mal. Tatkala ada orang punya harta tapi hartanya sedikit, tidak mencapai nisab batas minimal untuk kena zakatnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan haji ketika orang itu tidak mampu mengadakan perjalanan ke Mekah, tidak mampu biayanya, tidak mampu fisiknya, digugurkan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kewajiban saja itu gugur apabila dia tidak mampu, bagaimana lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak wajib? Bagaimana lagi berkaitan dengan sedekah dan lain sebagainya? Maka sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberatkan. Oleh karena itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk mencari hutangan dalam rangka untuk membayar zakat, dalam rangka untuk bersedekah, dalam rangka untuk akikah dan lain sebagainya, karena ini memang benar-benar menyulitkan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalat.